Bismillahirrahmanirrahim. Al-Zahir, Allah Maha Nyata. Maka sangat perlu kita ketahui bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal dialah yang menzahirkan sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu dapat menandingi Allah, padahal dialah yang tampak pada segala sesuatu. Bagaimana mungkin Allah dapat ditandingi oleh sesuatu, padahal dia lebih nyata dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal kalau tidak ada dia, tidak ada sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal dia Maha Nyata sebelum segala sesuatu. Kata-kata di atas kita rangkum dari Al-Hikam. Kita mengambil kata-kata yang menunjukkan bahwa Allah ini benar-benar nyata, tanpa terselubung oleh apapun kecuali oleh nafsu kita, dan disesatkan oleh akal pikiran kita sendiri. Dalam Asmaul Husna, salah satu nama Allah adalah Al-Zahir, artinya Maha Nyata. Silahkan artinya sendiri menurut keinginan masing-masing kita. Kalau kita mengartikan makna Maha Nyata ini bahwa Allah telah menciptakan alam beserta isinya. Dengan adanya alam ini menunjukkan Maha Nyatanya Tuhan, maka sampai di sini pemahaman kita. Beberapa artikel di sini telah pernah membahas tentang apakah Allah bisa kita lihat, antara lain bisa kita baca. Bisakah melihat Allah beserta dalil-dalilnya? Dan di sini kita tidak lagi mengajak di antara kita semua untuk terus berdebat tentang bisa tidaknya Allah kita lihat. Kita menganggap di antara kita yang membaca artikel ini sudah selesai dengan dalil-dalil beserta tafsirannya. Sudah selesai dengan debat yang tidak berujung, yang pada akhirnya akan semakin membingungkan individu kita sendiri. Kita menganggap di antara kita adalah orang yang telah dibimbing oleh seorang guru mursyid. Dengan demikian, pertanyaannya bukan lagi apakah Allah bisa kita lihat di dunia ini, akan tetapi pertanyaannya yaitu menjadi kapan kita bisa melihat Allah. Lalu jalan apa yang kita tempuh agar Allah bisa memperlihatkan individunya kepada kita? Pertanyaan ini jauh lebih bermanfaat daripada kita terus-menerus tidak mengakui bahwa Allah ini tidak bisa kita jangkau oleh apapun, tidak bisa kita lihat sama sekali, dikarenakan Dia Maha segala-galanya. Di sini letak kekeliruan kita. Di sini letak kekeliruan besar yang selama ini tidak kita sadari. Kita menempatkan Tuhan ini di sebuah menara yang tidak bisa kita jangkau oleh apapun. Hampir seluruh agama menempati Tuhan di langit sebagai tempat tertinggi, karena tidak ada tempat yang lebih tinggi di dunia ini selain dari langit. Kemahakuasaan Dia kita wujudkan dalam bentuk sulit kita jumpai. Semakin sulit kita jumpai, akan semakin nampak bahwa Dia Maha segala-galanya. Kalau kita menempatkan Dia sebagai sesuatu yang maha segalanya, jangan kita lupa bahwa Dia Maha Nyata, lebih nyata dari apapun. Dengan demikian, maka kita semua diberi kesempatan untuk melihat Zat yang Maha Nyata sebagai bagian dari karunia-Nya. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Tuhan menciptakan makhluk supaya mengenal Dia.
dengan sebenar-benar kenal, berhubungan dengan mesra, terus menerus berdialog dengan Tuhan agar kita terus terbimbing ke jalan. Adapun kini yang menjadi pertanyaan kita, di mana Allah? Pertanyaan ini yang harus kita jawab terlebih dahulu sebelum kita bertanya bagaimana cara melihat Allah. Hampir di semua web atau blog beraliran syariat yaitu Wahabi memberikan jawaban bahwa Allah ini ada di arsy. Arsy ini berada di langit dan sangat perlu kita ketahui serta harus diingat pula pengertian langit ini bisa terjadi multi tafsir lagi. Apa langit yang dimaksud ini? Yang sering kita lihat di atas kita berwarna biru. Kalau cerah kemudian berupa warna kelabu. Kalau mendung dan menjadi gelap kalau sudah malam. Adapun yang sangat perlu kita ketahui para ikhwan, Majlis Muzakarah tidak mengartikan langit ini dalam pengertian zahir seperti yang kita lihat, akan tetapi lebih kepada pengertian ruhani sebagai kiasan makom yang harus kita lewati, sebagai 7 tempat atau 7 titik yang harus kita bersihkan di dalam iktikaf atau suluk lewat zikir secara kontinu atau istiqomah. Dalam dalil lain disebutkan bahwa Allah ini ada di mana-mana. Lalu bagaimana hubungan Allah yang berada di arsy dengan keberadaannya di mana-mana? Bagaimana dia yang lebih dekat dari urat leher kita atau kerongkongan? Untuk menjawab semua pertanyaan ini kita mulai dari dalil yang menyatakan rumah Tuhan adalah qalbu atau objek hati individu kita orang mukmin yang posisinya di antara 2 tulang rongga dada di atas perut kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya langit dan bumi tidak akan menampung aku, hanya hati orang beriman yang sanggup menerimanya. Kalau ingin kita mencari Kalau ingin kita mencari Allah, jangan cari di gunung, di laut, di gereja, di masjid, atau di tempat-tempat lain. Sudah pasti kita tidak akan menemukan Allah di sana. Carilah dalam objek hati individu kita sendiri sebagai orang mukmin. Di sanalah rumah Allah yang sesungguhnya. Kalau dalam objek hati individu kita telah bersemayam Allah, maka kita dapat merasakan kehadirannya, yaitu kita hidup dapat merasakan adanya kehidupan, maka telah nyata berdialog dengan Allah dan telah nyata Allah dalam kehidupan kita. Maka dimanapun kita berada, maka di situ kita akan menemukan Dia, karena sesungguhnya Allah ini ada di mana-mana. Kemudian kita bertanya, kita kan punya objek hati individu kita yang koordinat posisinya di antara 2 tulang rongga dada di atas perut kita. Karena semua kita sebagai manusia diciptakan Allah memiliki objek hati. Kenapa kita tidak melihat Allah? Kalau ini persoalannya, kita akan tanyakan satu hal kepada kita. Di rumah kita kan punya TV. Kalau TV tidak kita hidupkan, apakah bisa kita bisa menonton acara TV, menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung, melihat wajah Jokowi? Apakah tidak bisa kita lakukan kalau TV kita mati? Jawabannya tidak. Sama dengan objek hati individu kita, sama dengan objek hati individu kita.
Kalau kita tidak bisa melihat Allah, berarti objek hati individu kita mati. Kalau menghidupkan TV, memakai energi listrik, lalu menghidupkan objek hati individu kita, pakai apa? Menghidupkan hati individu kita harus menggunakan nur Allah melalui zikir dengan memakai tariqat atau metode yang tepat yang dibawa bimbingan seorang yang ahli atau mursyid. Pengertian Allah lebih dekat dari urat leher kita karena tempat bersemayam Allah ini berada di dalam objek hati individu kita seorang mukmin, sangat dalam dan sangat dekat. Lewat hatilah kita berhubungan terus-menerus dengan Dia yang berada di arsy. Logikanya, suatu saat jika Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tunggal Indonesia tidak satupun yang menyerupai pangkatnya di negara kita ini berpidato di TV, maka akan ada jutaan Joko Widodo disaksikan oleh masyarakat Indonesia lewat TV, bahkan bisa miliaran ditonton oleh masyarakat seluruh dunia. Apakah Joko Widodo ini jutaan jumlahnya? Tentu tidak. Beliau ini satu, tetapi berada di mana-mana, berada di dalam TV yang kita hidupkan. Dan pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa melihat Allah? Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, matilah dirimu sebelum kamu mati. Dan seorang sufi bernama Abu Mu'jam mengatakan, barang siapa yang tidak merasa mati, niscaya dia tidak dapat melihat atau bermusyahadah kepada Allah. Kunci kita seseorang bisa berjumpa dan melihat Allah adalah setelah merasakan mati. Tentu mati yang dimaksud di sini bukan napas berhenti. Kalau hal ini terjadi, maka para nabi dan para wali tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan di dunia. Mati yang dimaksud di sini adalah kematian rasa kemanusiaan kita setelah tenggelam dalam zikir, setelah mengalami 4 tahap mati, yaitu mati tabi'i atau zikir qalbi, mati maknawi atau zikir latifatur ruh, mati syuri atau zikir latifatus syirri, dan mati hissi atau zikir latifatul kullu jasad. Semua pengalaman mati ini hanya bisa kita dapat lewat thariqatullah atau jalan kepada Allah. Sudah ada sejak era Nabi yang dikenal dengan thariqatus sirriyah atau jalan rahasia. Kenapa disebut jalan rahasia? Karena lewat jalan inilah kita bisa menuju kepada pemilik segala rahasia. Dengan jalan inilah kita bisa menemukan sesuatu yang maha nyata. Kalau kita belum menemukan jalan ini, segeralah mencari. Karena Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk bisa berjumpa dengannya. Tuhan tidak pernah mengalami seluruh kita sebagai manusia untuk berjumpa dengannya. Namun terkadang kita sebagai manusia merasa terlalu pandai dengan akal kita, terlalu bangga dengan logika kita sendiri, yang pada akhirnya akan menyesatkan individu kita sendiri tanpa kita sadari. Imam Ghazali sampelkan, kita yang mencari Tuhan lewat logika dan filsafat ini ibarat kita seorang yang mempunyai kaki dari kayu, rapuh dan mudah patah. Adapun kini kembali artikel Majlis Muzakarah. Apa yang salah dengan thariqat? Hendaknya menjadi bahan renungan kita bersama.
terutama untuk kaum yang sangat anti dengan thariqat. Setelah kita membuang thariqat, kita bid'ahkan, bahkan kita sesatkan. Padahal ini merupakan metode yang digunakan oleh para wali dan para nabi dari sejak dahulu kala dan sudah terbukti kebenarannya. Kemudian setelah kita tuduh thariqat sebagai pembuat bid'ah dan dengan serta-merta mencampakkan sebagai suatu aliran yang sakit, maka yang terjadi kemudian adalah kita semua akan dibuat bingung dengan keberadaan Allah. Dan sudah pasti dengan segala argumen kaum yang tidak memakai metode atau thariqat yang benar tidak akan bisa menjawab di mana keberadaan Allah. Semua sepakat dengan suara bulat mengatakan bahwa Allah ini tidak bisa kita jumpai. Ya jelas saja karena mereka sudah membuang metodenya. Kalau sampai saat ini kita masih memahami Allah ini maha ghaib, maka sekali lagi kita menganjurkan carilah ilmu yang bisa membawa kita menuju kepada maha nyata. Bersungguh-sungguhlah kita di jalan ini dan pasti kita akan mencapai kemenangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Kita tutup makalah ini dengan mengutip sebuah iklan. Hari gini Allah masih ghaib. Apa kata dunia? Tidak ada perantara antara manusia dengan Allah. Hal yang menjadi bahan utama perdebatan antara kalangan pengamal kerohanian atau pengamal thariqat dengan kalangan yang belum menekuninya adalah masalah hubungan antara kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syariat sebagaimana kita ketahui meyakini hubungan kita sebagai manusia adalah hubungan langsung, tidak ada perantara sama sekali karena Allah Maha segalanya. Tidak mungkin Allah memerlukan perantara. Sementara kita yang belum menekuni thariqat menganggap pengamal thariqat menjadikan guru sebagai perantara kita sebagai manusia dengan Tuhan. Dua hal ini tidak akan menemui titik temu karena keduanya menggunakan ilmu yang berbeda dan pandangan keduanya juga berbeda. Padahal pada hakikatnya sama. Karena semua sumber ilmu tersebut pada hakikatnya sama, karena semua sumber ilmu tersebut berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang mengatakan Allah Maha segalanya, karena itu dia tidak memerlukan perantara. Hal ini pun sebenarnya bisa dibantah dengan pendapat lain. Justru karena Allah Maha segalanya, maka dia akan menggunakan segala sarana yang telah diciptakannya untuk menyalurkan rahmatnya di muka bumi. Malaikat, Rasul atau Nabi, seluruh alam ini adalah media penyaluran rahmatnya. Bagaimana Allah menyalurkan hujan ke muka bumi? Tentu dia menggunakan sistem yang telah diaturnya, yang kita kenal dengan sunnatullah, sehingga turunnya hujan di dunia ini terjadi dengan sendirinya. Kata-kata perantara yang juga sering digunakan sebagian pengamat thariqat sebenarnya mengganggu perasaan saya pribadi. Karena memang hubungan antara kita sebagai manusia dengan Allah ini adalah hubungan langsung. Perbedaan antara pengamal thariqat dengan yang bukan adalah dalam hal memaknai hubungan langsung ini. Syariat siapapun kita sebagai manusia bisa langsung beribadah kepada Allah. Itu masalah hasil ini urusan masing-masing. Sementara Islam
Sementara Islam sendiri telah menurunkan sebuah metode yang kita sebut Thariqatullah sebagai sarana untuk bisa berhubungan dengan Allah. Perbedaan pengertian ini yang menjadi bahan perdebatan berabad-abad yang menguras energi sangat besar di kalangan umat Islam. Syukur alhamdulillah, di akhir abad ke-14 Hijriah, seorang ulama kerohanian yang juga merupakan guru mursyid pembimbing Majlis Muzakarah bisa menjelaskan tentang ini secara ilmiah, eksakta, sehingga bisa kita terima dengan baik oleh segala kalangan. Beliau mengatakan bahwa wasilah ini bukanlah perantara antara kita sebagai manusia dengan Allah, tapi ini adalah hubungan yang langsung dengan Allah. Sama halnya orang menonton TV, ada siaran langsung. Semua kita yang memiliki TV dan berada pada channel yang tepat akan bisa melihat siaran langsung di TV. Sementara kita yang tidak menghidupkan TV atau menggunakan channel yang salah akan menyaksikan hal yang berbeda. Kalau di TV kita menyaksikan siaran langsung sepak bola U19 antara Indonesia dan Korea, kita memang sedang menyaksikan pertandingan tersebut. Kalau di Gelora Bung Karno terjadi gol, maka detik itu pula kita mengetahui dan melihat langsung gol tersebut. Ini teknologi buatan manusia. Sementara wasilah adalah teknologi buatan Allah sebagai hubungan yang langsung antara kita sebagai manusia dengan Allah. Ketika kita menganggap wasilah ini manusia adalah guru, maka kita menganggap bahwa guru sebagai perantara kita sebagai manusia dengan Allah. Padahal bukan seperti ini. Sama halnya dengan TV tadi, yang kita saksikan di TV bukan sekedar layar kaca, tapi kejadian-kejadian yang jaraknya ribuan kilometer. Dengan teknologi ini bisa kita saksikan dalam detik ini juga. Allah berada dalam jangkauan jarak tak terhingga. Tentu diperlukan teknologi yang maha dahsyat untuk bisa berhubungan dengannya. Teknologi ini tidak bisa diciptakan kita sebagai manusia, karena kita sebagai manusia hasil ciptaan tidak mungkin menciptakan alat berhubungan dengan sang pencipta. Dengan alasan ini, maka Allah menurunkan para rasul, nabi, dan wali untuk membuka rahasia teknik berhubungan dengan Allah yang kita kenal dengan wasilah. Begitu penting wasilah sebagai hal yang utama dalam tarekat, dalam hal utama yang harus kita ketahui oleh segenap kita sebagai manusia. Kita sendiri telah membuat banyak artikel yang membahas tentang wasilah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang hubungan kita sebagai manusia dengan Allah tanpa perantara, ada baiknya sahabat sekalian membaca artikel kita sebelumnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.